Untuk teman-teman guru, eh, ayo kita mulai dari sekarang, ya kita mulai dari sekarang. Kita jangan malu untuk studi tiru, iya kan Bang? Jangan malu untuk Dari tempat studi lain tiru ya. dari tempat lain yang itu bisa menjadi motivasi dan buatlah inovasi-inovasi yang menyenangkan bagi anak-anak agar mereka termotivasi untuk membaca, menulis, mendengar dan berbicara dari program literasi tersebut. Halo sahabat pendidikan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Perdana Ramadan dalam tayangan siaran podcastnya di Dinas Pendidikan kali ini, channel YouTube Asan Cerdas ya. Kembali kami kehadiran tamu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentunya narasumber guru yang hadir kami tampilkan pada hari ini akan membahas salah satu praktik baik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Di depan saya barangkali mungkin teman-teman guru maupun penonton channel YouTube-nya Dinas Pendidikan ini sudah kenal nih, banyak yang kenal ya. Ada Ibu Suherna Ningsih. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bang. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan kemari Bu? Perjalanan kemari itu cukup memakan waktu kurang lebih dari 1 jam Bang. Ibu dari SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Iya. paling ujungnya di Asahan ya. Masih ada ujungnya Ada lagi lagi Bang. ya. Ada Kecamatan Ekledong. Iya, itu ujungnya Asah. Oke. Dalam kesempatan kali ini, episode kali ini, Ibu apa yang kita bahas Bu? Untuk kali ini pertemuan kita adalah membahas tentang praktik baik kegiatan literasi sekolah bagi guru dan khususnya bagi para penggiat literasi. Oke, Iya, praktek baik literasi di iya, sekolah ya. praktik baik. Oke, sebelum mungkin kita dengarkan Ibu menyampaikan materinya, saya pengen tahu dulu nih Bu. Mungkin Iya, Bu bisa Ibu sampaikan biografi singkat Ibu di luar dari kesibukannya sebagai tenaga pendidik. iya, terima kasih Bang. Eh, Perkenalkan ya, kembali saya perkenalkan, Boleh. saya Suherna Ningsih Situmorang, ya saya Batak ya Bang ya. Saya lahir di Asahan, Desa Manis, 26 Juni 1979. Saya ibu dengan 3 anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Saya hobi memasak Bang, bernyanyi dan menulis. Oke. Nah, tapi dari hobi yang saya punya itu belum ada apresiasi dari karya-karya hebat saya yang bisa membanggakan. Oh iya. Iya, tapi saya akan terus mencoba. Iya, saya akan terus mencoba kiranya karya-karya yang akan saya buat atau yang sudah saya buat bisa menjadi motivasi bagi banyak orang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Bu mau ngomongin soal literasi nih ya. Iya, Di sekolah kan pasti kan, apalagi basic Ibu adalah seorang guru bahasa Indonesia. iya. Banyak nih kita dengar literasi, literasi, literasi. Nah, mungkin bisa Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan sedikit apa sih arti daripada literasi itu sendiri? Iya. Baik, terima kasih untuk pengertian dari literasi. Saya sampaikan dulu pengertian literasi secara umum ya Bang ya. Bahwasannya literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, mendengar, bahkan berhitung dan memecahkan masalah. Memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang dia dimiliki, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu secara umum. Nah, namun dalam kegiatan pengertian literasi secara khusus di sekolah, itu bahwasannya literasi itu adalah keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara yang sangat penting bagi individu murid itu sendiri.
di mana kemampuan literasi yang baik akan membantu murid dalam proses belajar meningkatkan kemampuan akademik mereka. Nah, itu secara khusus pengertian literasi di sekolah bagi murid. Oke, jadi literasi itu soal eh, menulis, mendengar dan berbicara ya. Jadi aktivitas kita ini juga bagian dari literasi Iya, sebenarnya, Bu benar ya. sekali, Bang. Oke, Iya. sejak SMP anak-anak ini dilatih lah untuk menyampaikan atau berliterasi dengan baik. Benar Nah, sekali. kalau sekarang Bu, bagaimana penerapan literasi di sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten Asahan, apalagi bukan bagian dari MGMP Bahasa Indonesia? Praktiknya ini seperti apa, Bu, yang terjadi sekarang? Iya. Terima kasih untuk penerapan literasi yang sudah kami bentuk dalam program MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Asahan. Itu ada beberapa praktik baik yang sudah kami buat, kami rangkum secara program dan secara konsistensi. Nah, untuk yang pertama, kegiatan literasi itu kita motivasi dengan kegiatan membaca, ya Bang ya, membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, itu kita sediakan waktu. Kalau khususnya di sekolah kami, Iya. itu kami membuat di hari Selasa dan Rabu, Bang. Setiap minggu. Iya, setiap minggu di hari Selasa dan Rabu. Nah, 7.15 itu bel berbunyi dan anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka masuk ke dalam kelas, mengambil buku literasi yang sudah disiapkan di pojok baca kelas, lalu mereka membaca, merangkum, dan berbicara menyampaikan di depan kelas. Dan itu karena efisiensi waktu, ya kan Bang? Itu hanya 5 menit berarti tersisa untuk mereka bisa berbicara di depan. Itu mungkin hanya 2-3 orang ya sebagai perwakilan untuk menyampaikan rangkuman literasinya seperti itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ada juga Bang praktik baik yang sudah kita lakukan secara program di MGMP Bahasa Indonesia. Itu kita membuat kegiatan Kamis Literasi. Kamis literasi ya. Itu di sekolah kami membuatnya di hari Kamis. Ya, tapi kalau di sekolah lain boleh Bang, mungkin mereka ada buat Selasa literasi atau Jumat literasi, tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Setiap minggu juga nih, Bu, Kamis Iya, literasi. kalau Kamis literasi itu 1 bulan 2 kali Bang. Oh, Iya, karena kita kolaborasi dengan Kamis Kreasi, seperti itu. Jadi di minggu pertama itu kita melaksanakan kegiatan Kamis Literasi, minggu kedua Kamis Kreasi, minggu ketiga Kamis Literasi kembali, dan minggu keempat Kamis Kreasi. Nah, jadi di situ kegiatannya itu sama seperti kegiatan literasi yang sudah kita terapkan di hari Selasa dan Rabu tadi, hanya saja sasarannya itu sudah tidak dalam satu kelas tetapi untuk seluruh murid. Nah, itu dia kita laksanakan di lapangan, Bang. oke. Iya, di lapangan terbuka outdoor ya. Iya, di lapangan. Nah, Kamis literasi tadi, Bu. Ini prakteknya seperti apa, Bu? Dia sebelum anak-anak masuk ke kelas ya tentunya Iya, ya. sebelum anak-anak masuk ke kelas, dia diberikan waktu 40 menit itu Bang ya, dan itu masuk pada kegiatan kokurikuler. Jadi 40 menit itu ya anak-anak berinovasi ya, tergantung dengan inovasi juga yang sudah diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu mereka sama seperti Selasa dan Rabu literasi itu mereka membaca, mereka menulis, lalu berbicara dari apa yang sudah mereka baca. Tapi di situ inovasi yang kita buat dengan permainan game, ya supaya anak-anak itu lebih bersemangat, ya kan Bang? Kita buat dengan permainan game, lalu
dengan ice breaking. Nah, ice breaking tepuk, bernyanyi gitu kan. Jadi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan gitu. Nah, sejauh ini Bu, bagaimana respon daripada anak-anak sendiri mengikuti kegiatan-kegiatan literasi yang ada di sekolah? Iya, untuk sejauh ini kami sangat bersyukur ya Bang ya, anak-anak kami memang anak-anak yang luar biasa, walaupun tidak 100% Iya, ya kan Bang, karena kan tidak mungkin semuanya anak-anak hebat yang luar biasa, pasti ada juga tantangannya di situ ya kan Bang. Anak-anak termotivasi Bang, iya termotivasi untuk setiap ada kegiatan Kamis Kreasi di lapangan mereka senang, bahagia karena kita akan ada inovasi apa ini iya, ditunggu-tunggu oleh iya, mereka betul. Bang gitu. Hari ini Kamis Kreasi, apa ini inovasinya ya gitu, kegiatannya apa gitu. Seperti itulah Bang. Jadi tidak membosankan gitu Iya, Bu ya. tidak membosankan Artinya kegiatan kalau literasi. kegiatan ini setiap pagi dilakukan oleh eh, tidak hanya guru bahasa Indonesia berarti Bu, Iya, tidak guru hanya yang guru bahasa masuk di Indonesia. jam pertama. Iya, itu diawasi atau dibantu ya. Memang untuk penggeraknya itu kami, guru bahasa Indonesia, tapi dengan dibantu oleh guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di jam pertama gitu paling tidak kan Bang. Jadi untuk selanjutnya mereka ikut berkontribusi Bapak Ibu guru yang lain. Oke, jadi Iya, menyenangkan begitu iya ya Bu, sangat menyenangkan Bang. belajar berliterasi di SMP Tidak ini. membosankan Iya, ya, yang oke. kita selama ini tahu bahwa udah literasi membaca ini bosan Pasti gitu. baca. Iya. Pasti baca karena kan pemahaman mereka itu literasi itu membaca Ya. gitu. Padahal kan bukan hanya membaca gitu. Berbicara, melihat, mendengar itu semua bagian dari literasi. Seperti itu, Bang. Nah, setelah ini dipraktikkan di sekolah Ibu ya kan. Iya. Ada apa namanya keberhasilannya orang Ibu dari mana mengukur keberhasilan anak-anak ini dengan Nah, literasi-literasi program-program literasi yang sudah Ibu praktikkan? iya. Untuk keberhasilannya itu kita lihat dari lingkup yang ada di sekolah dulu, itu pengunjung perpustakaan, Bang. Oh, Kita salah lihat satunya. dari data perpustakaan, anak-anak itu pengunjung perpustakaan itu lebih lebih banyak. Nah, berarti mereka kan tertarik untuk membaca gitu. Ada rangsangan lah Ada begitu rangsangan ya. ya motivasi. Nah, lalu ada juga kita lihat pada peningkatan rapot mutu sekolah pada bidang literasi, Bang. Nah, itu secara signifikan memang mengalami kenaikan, Bang. Mengalami kenaikan walaupun tidak begitu tinggi ya yang kita lihat, tidak begitu tinggi, tapi itu bisa terlihat dari data literasi dari rapot mutu sekolah kita. Oke. Menurut dari MGMP Bahasa Indonesia sendiri, Bu, Iya. kegiatan-kegiatan literasi ini mungkin banyak diadaptasi oleh sekolah-sekolah yang lain. Mungkin Ibu bisa belajar dari mana ini kegiatan-kegiatan ini? Atau ada studi-studi yang pernah Ibu lakukan? Oh, ini inovasi yang bisa kita buat, bisa dikembangkan di sekolah-sekolah. Iya, terima kasih. Untuk inovasi yang sudah kita buat eh, itu ada gagasan, ada penggagas ya kan Bang, yang Oke. pasti ada penggagas yang kita sampaikan di forum MGMP pada saat kita pertemuan. Dan itu kalau pribadi saya, terkadang saya sebagai tim penggagas menyarankan bagaimana kalau kita buat seperti ini. Nah, seperti itu kan Bang. Jadi ada studi tiru yang kita lihat dari sekolah-sekolah lain gitu Bang. Oke. Untuk berbicara ya kan Bu di depan umum ya kan. Iya, Ini kan tidak semua anak-anak memiliki kemampuan berbicara di depan umum ini. iya. Ada mungkin cara orang Ibu agar anak-anak ini terbiasa berbicara di depan umum? Oh iya, ada ini inovasi Iya, literasi inovasinya. juga ya, inovasi literasi juga yang sudah kami buat pada kegiatan literasi itu dalam ekstrakurikuler public speaking. Oh, ada Nah, ekskul ya. ada Oke. ekskulnya Bang. Dan itu kita lihat bakat dan minat anak-anak yang memang punya bakat untuk bisa berbicara baik, ya kan Bang, kemampuan untuk percaya dirinya itu memang cukup baik. Dan di situ
kita ajak mereka dalam ekskul public speaking. Nah, jadi anak-anak akan lebih tahu arahannya, ya kan Bang? Bagaimana sih untuk bisa percaya diri tampil di depan umum, menyampaikan pendapat, ya kan Bang? Atau eh, ketika ada event-event di sekolah, ya mereka bisa menjadi pembawa acara, ya, yang memang siap untuk diunjuk kalau kamu, nah saya sudah siap Bu, terima kasih, nah Oh, seperti itu. iya. Nah, ini tantangannya ada Bu di sekolah-sekolah. Ini kan ada Kamis Literasi tadi Bu sampaikan Iya. setiap pagi anak-anak dirangsang untuk membaca. Hmm. Ada kendalanya mungkin prakteknya di sekolah? Iya, kalau tantangan itu pasti ada ya Bang ya. Setiap kebijakan yang kita lakukan itu pasti ada tantangan gitu. Untuk yang pertama, tantangannya itu berasal dari murid itu sendiri. Nah, kenapa? Ada juga murid itu yang tidak tergiur atau tidak tidak suka ketika melaksanakan kegiatan literasi dengan membaca buku. Oh iya. Nah, karena mereka itu sekarang lebih suka membaca lewat gadget, Iya, iya, handphone, iya. seperti itu ya kan Bang. Itu salah satu tantangan, namun kita selalu beri arahan-arahannya. Lalu yang kedua tantangannya itu pasti dari teman-teman terkadang ya kan Bang. Teman-teman terkadang yang pastilah ada yang kurang peduli gitu kan, kurang peduli karena apa? Mereka menganggap bahwasannya kegiatan literasi ini adalah gawe guru bahasa Indonesia. Oh gitu Nah, pula ya Bu. seperti itu, iya. Padahal kan tidak, semua mata pelajaran juga berliterasi Iya. kok gitu. Tapi kadang ada sebagian gitu kan. Jadi mereka sepertinya kurang mendukung gitu. Tapi dengan itu tadi, dengan apa, dengan kita sampaikan, kita ajak terus, ayo, 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 ayo. Nah, dari tantangan-tantangan itu mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi mereka untuk lebih peduli nantinya. Kalau konsistensi sekolah menggelar kegiatan ini di setiap minggunya gimana Bu? Alhamdulillah kalau konsistensi sekolah kita, khususnya SMP Negeri 1 Pulau Rakyat ya, itu kami sangat konsisten Bang dengan kegiatan literasi-literasi, inovasi literasi yang sudah kami buat. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi Bang, itu ada 7.15 sampai 7.30 di hari Selasa dan Rabu, itu ada program literasi. Lalu ada Kamis Literasi, itu pukul 7.15 sampai 8.10, itu Kamis Literasi kan Bang, yang tidak setiap minggu tapi kita kolaborasi dengan Kamis Kreasi. Lalu kita ada public speaking, ya ada public speaking yang kita inovasi ya dengan public speaking dari program literasi dengan berbicara. Iya. Lalu kita ada program juga mengajak pemahaman anak-anak membaca yang kurang. Nah, yang kurang dalam pemahaman membaca, kita itu berikan waktu sepulang sekolah di hari Selasa 1 jam untuk anak-anak lancar membaca gitu. Dia nggak komplain Bu, pulang sekolahnya lebih lama ini daripada iya. anak-anak yang lain. Awalnya pasti kan seperti itu, Iya. Bang. Tapi sekolah membuat kebijakan, kita panggil orang tuanya. Oh, Iya. Kita panggil orang tuanya, kita buat kesepakatan. Nah, lalu orang tuanya setuju. Jadi anak-anak juga sudah tahu lah setiap hari Selasa, oh saya harus pulang lebih lama nih gitu kan. Kami pulang 13.35 ya kan, berarti dia harus pulang 1 jam dari 13.35 itu. Nah, itu dia. Lalu kami juga membuat apa Bang? Ada menulis, mencipta dan membaca puisi. Oh Nah, iya. itu yang kita inovasi di public speaking tadi gitu. Jadi anak-anak juga belajar untuk bagaimana mencipta puisi dan membaca puisi dengan baik. Langsung dibacakan di situ Iya, ya. hasilnya langsung dibacakan. Oke. Nah, ini kan bicara tentang literasi ini kan tidak hanya di sekolah ya kan Bu. Iya. Saya mungkin Ibu juga sebagai orang tua, saya juga punya anak. Iya. Kadang-kadang kita musuh utama kita itu di handphone Bu. Iya benar. Nana udah kalau udah scroll video-video gitu, mungkin Ibu bisa kasih masukan. Mungkin bagi saya ataupun bagi teman-teman penonton di YouTube dalam sudut pandang orang tua, bagaimana bisa
caranya untuk meningkatkan anak ini agar literasinya itu kuat begitu Bu? Iya, kalau saya nih ya, Iya. saya coba trik yang sudah saya buat lah ya kan Bang sebagai orang tua. Saya beri batasan Bang. Iya, saya beri batasan anak-anak menggunakan handphone. Oke. Iya, menggunakan handphone. Apalagi memang kalau di sekolah kami memang tidak diperbolehkan membawa handphone gitu. Jadi sepulang sekolah 1 jam itu boleh bermain handphone. Ini Iya, penerapan Ibu di iya rumah. penerapan saya Oke. di rumah ya yang mungkin bisa memotivasi untuk orang-orang tua di luar sana ya kan Bapak Ibu. Itu 1 jam saya beri waktu untuk bermain handphone. Setelah itu handphone diletakkan karena mungkin dia harus istirahat ya kan dan lain-lain. Lalu malam, nah malam setelah melaksanakan mengerjakan PR, nah itu mereka saya perbolehkan kembali untuk bermain handphone dengan batas waktu jam 10. Iya, Sisanya sisanya belajar. enggak Bang, sebelum jam 10 itulah mereka belajar ya kan, setelah itu baru dia main handphone. Jam 10 saya tarik handphonenya Bang. Oh, Iya, saya tarik handphonenya. Besok pagi setelah sholat subuh kalau mau main handphone lagi sebentar mungkin lihat mungkin kadang ada chat dari sekolah, dari guru wali wali kelasnya atau dari temannya boleh. Dan mau pergi sekolah disimpan kembali handphonenya seperti itu. nah Bu, kalau kita melihat anak-anak sekarang nih kan banyak yang tidak bisa menguasai literasi. Mhm. Dari sepengalaman Ibu, kebiasaan-kebiasaan apa mungkin yang bisa dilakukan mereka sehingga nggak suka mereka belajar menguasai literasi ini, Bu? Nah, untuk kebiasaan literasi yang kami lakukan untuk memotivasi anak-anak Iya, gitu ya Bang ya, memotivasi anak-anak agar mereka lebih semangat untuk berinovasi, untuk berliterasi itu seperti khususnya di sekolah. Ini khusus di iya. sekolah ya, khusus di sekolah kami melaksanakan praktik-praktik baik tadi yang saya sampaikan dengan kegiatan Kamis Kreasi ya Bang ya, Kamis Literasi itu yang kami inovasi dengan berbagai kegiatan ya. Walaupun ujung-ujungnya itu memang membaca dan berbicara, tapi ada inovasi yang kami berikan dengan bermain game tadi ya, Oke. bermain game, lalu ice breaking. Nah, ice breaking dengan tepuk, dengan bernyanyi. Jadi itu salah satu cara yang kami lakukan untuk memotivasi anak-anak untuk mau berliterasi seperti itu, Bang. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Moga apa namanya inovasi-inovasi ini bisa diadaptasi oleh Iya, teman-teman guru amin. bahasa Iya, Indonesia yang ada di sekolah dalam rangka meningkatkan literasi dan motivasi anak-anak untuk terus belajar membaca, menulis dan mendengar, mendengar iya ya. berbicara Oke. juga. Mungkin Bu ada punya pesan-pesan untuk teman-teman guru dalam rangka meningkatkan semangat berliterasi ini untuk anak-anaknya di sekolah? Iya, yang pasti kalau pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman guru, eh, ayo kita mulai dari sekarang, ya kita mulai dari sekarang. Kita jangan malu untuk studi tiru, iya kan Bang? Jangan malu untuk Dari tempat studi lain tiru ya. dari tempat lain yang itu bisa menjadi motivasi dan buatlah inovasi-inovasi yang menyenangkan bagi anak-anak agar mereka termotivasi untuk membaca, menulis, mendengar dan berbicara dari program literasi tersebut. Terima kasih ya Bu sudah Oke. menyampaikan soal ruang lingkup literasi bagi teman-teman guru mungkin yang melihat tayangan YouTube ini ya kan. Bagi siapapun semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat dan ditirulah oleh teman-teman guru yang ada di sekolah-sekolah di Kabupaten Asahan. Ya. Mungkin Ibu punya lagu ataupun yel-yel katanya tadi? Iya, ada satu lagu yang selalu kami bawakan dalam kegiatan literasi, Bang, di Oke. lapangan dan eh, ini sangat memotivasi anak-anak gitu Boleh Bu, silakan. ketika kita ajak anak-anak untuk bernyanyi. Judul lagunya itu salah satu juga ikon literasi Kabupaten Asahan. Oh iya. Iya, dia judul lagunya Ayo ke Pustaka.
Nah, yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar juga membaca, bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yeay, pinter nyanyi Bu Ningsih rupanya ya, suaranya bagus. Makasih, Bang. Lagi nih Bang, pantun yang mau disampaikan yang terkait dengan motivasi bagi kita Bapak Ibu guru sebagai penggiat literasi di sekolah. Oh iya Bu, Iya, keasahan membeli bola. cakep. Bola ditendang si Maulana. Ya cakep. Jangan hanya jadi guru idola, tetapi jadi gurulah yang bermakna. Oke. Pinter nyanyi, pinter pantun Bu. Masya Allah. Iya kan, saya balas nih, Bu, ya. Boleh Bang. Karena Ibu tadi bilang punya pantun, saya coret-coret persiapan untuk bikin pantun juga Iya. nih. Oke Bang, mantap. Gantian. Pergi ke warung beli agar-agar, Cakep, dimasak tanak agar jangan basi. cakep, Teruslah menjadi guru pembelajar cakep. agar terus berinovasi. Luar biasa Ibu Ningsih sudah datang main ke podcastnya Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan soal literasi tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman guru dan siapapun yang menonton tayangan ini. Iya. Ya, oke Bu. Baiklah, dengan pantun luar biasa tadi dari Bu Ningsih mengakhiri perjumpaan kita dan diskusi kita dalam episode kali ini di podcastnya Dinas Pendidikan di channel YouTube Asahan Cerdas. Oke. Sekali lagi Bu, terima kasih udah datang. Jangan Sama-sama, kapok Bang. kemari lagi. Iya. Mudah-mudahan bisa ada yang kedua, ketiga dan seterusnya Bu ya. Bang. Siap Bang, siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di tempat dan kesempatan dalam episode yang lainnya. Sampai jumpa. Ada salam literasi Bu? Iya, ada pasti. Salam. Salam literasi. Dadah.